Halo para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbicara soal apa? Kita akan berbicara mengenai seluk-beluk dinamika pembinaan kemahasiswaan. Bersama kita sudah ada yaitu tokoh muda Bapak Dr. Gatot Sugiharto SHMH. Beliau adalah masih muda sebetulnya, jadi saya lebih baik memanggil Mas dalam perjalanannya nanti karena tahun 79 baru lahir ke dunia, padahal tahun 1979 saya sudah mendapatkan tugas belajar di Boston University Amerika. Nanti saya manggil Mas Gatot. Nah, saudara-saudara, tentu saja kita akan berkenalan. Nah, tentu saya akan membacakan CV-nya itu sedikit saja. Karena kalau dibaca semua, kita nggak jadi ngobrol nanti. Banyak yang dilakukan. Karena sangat aktif di mana-mana, di Ortum Muhammadiyah dan di kemasyarakatan. Dan bahkan pernah mendapatkan penghargaan-penghargaan dari BNN karena berkontribusi terhadap penanganan dan pemberantasan narkoba, saya kira. Kemudian lewat pekerjaannya seperti itu, dia adalah pertama-tama di UAD Universitas Ahmad Dahlan, Kepala Bidang Litigasi Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum tahun 2003. Ini nasional saya kira. Kemudian menjadi dosen staf pengajar di Universitas Ahmad Dahlan mulai tahun 2004. Juga menjadi Kepala Bidang Marketing di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2008-2010. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Ahmad Dahlan tahun 2010 sampai 2012. Ada lagi yang dikerjakan yaitu Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana Universitas Ahmad Dahlan tahun 2012-2020. Yang terakhir nih, yang di pangkunya adalah jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan 2020-2024. Jadi nanti berakhir bersamaan dengan Presiden karena tahun 2024 siap bro. Ada pemilu. Itulah para pemirsa sekelumit tentang Mas Gatot ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sehat selalu, Prof. Alhamdulillah, kita harus sehat walafiat, Mas, dan mudah-mudahan pandeminya sebentar lagi akan pergi. Amin, insya Allah. Ya, gimana Mas? Sampean kan bertanggung jawab pada pembinaan kemahasiswaan dan alumni. Nah, mungkin ini pembicaraan ini apa episode pertama saja. Ini diberi nama episode pertama. Karena kalau kita tuntaskan kali ini nggak bisa persoalan. Siap. Nah, kita ngomong mahasiswa dulu, Mas. Gimana mahasiswa waktu itu? Baik, Prof. Ya, oke. Mahasiswa UAD itu kan kalau kita lihat datanya di PDDikti itu lebih dari 27.000, Prof. Jadi kita harus mampu mengelola pembinaan bidang kemahasiswaan itu sedemikian rupa. Nah, kalau saya sedikit sampaikan bagaimana pola pengembangan bidang kemahasiswaan itu, asumsi saya mahasiswa UAD itu kan di S1 ya, ini khususnya di S1 itu menjalani proses pendidikan itu selama 4 tahun. Maka kita harus menyiapkan di setiap tahun itu kita harus bekali apa saja mahasiswa itu sehingga nanti ketika dia lulus dia memiliki kompetensi apa. Nah, ini yang saya kembangkan di Universitas Ahmad Dahlan kaitannya dengan pola pengembangan bidang kemahasiswaan di UAD itu selama 4 tahun itu akan kami bekali ya di tahun pertama. Di tahun pertama itu nanti pertama kali mahasiswa masuk akan kita bekali dengan pengenalan terhadap kampus ya, mungkin di luar sana sering menyebutnya dengan ospek. Kami di UAD ada namanya P2K, program pengenalan kampus, atau kalau di kementerian itu sekarang ada PKKMP. Nah, program pengenalan kampus ini di Universitas Ahmad Dahlan di tahun pertama mereka masuk harus sudah kita berikan. Nah, nanti disusul beberapa minggu kemudian kita akan berikan program-program wajib namanya program soft skill 1. Nah, soft skill 1 itu, Prof, soft skill 1 itu yang kita berikan adalah bagaimana kemampuan mereka beradaptasi.
Karena adik-adik mahasiswa baru itu kan baru saja menjalani satu proses transisi dari SMA yang pola belajarnya itu terstruktur dari pagi 7:30, pulang 7:30, setiap hari seperti itu. Ya, Nanti ketika mereka kuliah itu akan beda waktunya. ya, Sehingga nanti kita harus ajarkan bagaimana kemampuan beradaptasi. Itu baru adaptasi kuliah. ya, ya. Belum lagi nanti adaptasi dengan situasi-situasi baru, pergaulan baru, suasana daerah baru, dan seterusnya. Termasuk juga kita di dalam materi soft skill 1 itu ada bagaimana mereka menyiapkan sejak dini perencanaan karir mereka itu. Mhm. Ya, saya punya kelebihan apa, saya punya kelemahan apa, lalu saya harus mengatasi ini dengan cara apa, itu kita bimbing. Itu di soft skill 1, Prof. Ya, Nah, sekaligus juga kita memberikan pengenalan-pengenalan terhadap seluruh kegiatan ke mahasiswa di UAD yang non hard skill ya, yang non hard skill, yang pembelajaran terstruktur di kelas. Misalkan apa? Di UAD itu ada organisasi kemahasiswaan sebanyak 126 oh, lebih ya. organisasi kemahasiswaan yang itu bisa dipilih. Disitulah juga untuk implementasi dari soft skill 1 tadi. Hmm. Mereka bisa bergabung, misalkan di Ormawa, saya ingin menjadi atlet yang baik. Nah, di situ disediakan untuk Oke, bidang minat bakat dan kegemaran kita lengkap di situ ya. Ada ya. pencaksilat, ada taekwondo, sepak bola, dan seterusnya. Silahkan nanti mahasiswa akan bergabung. Di tahun pertama sudah boleh itu. Nah, Hmm. nanti di tahun yang kedua, ya tahun kedua itu mereka tinggal menguatkan untuk aktivitas sosialnya itu dengan organisasi kemahasiswaan yang ada tadi. Ya, Mulai tahun ketiga, ya tahun ketiga nanti akan kita bekali dengan yang namanya soft skill 2. Nah, oke. soft skill 2 ini, Prof, ini adalah satu program untuk memantapkan karir. Kalau tadi merencanakan karir sejak awal, sekarang Ah, mulai memantapkan karir. Memantapkan karir itu apa? Nanti satu, kita akan ajari mereka bagaimana menyusun kurikulum vitae yang baik, gitu hmm. ya, Ya. yang itu bisa dilihat orang sangat menarik. Lalu Hmm. bagaimana teknik-teknik interview ketika nanti harus berhadapan dengan dunia kerja, Ya. masuk dunia kerja. Nah, termasuk juga kita akan fasilitasi adik-adik mahasiswa itu dengan job fair, job interview, dan seterusnya. Hmm. Nanti di apa namanya di menjelang mereka keluar akan kita berikan satu inspirasi atau motivasi bagaimana ketika mereka nanti bekerja harus menjadi seorang administrator yang bagus, harus menjadi seorang motivator yang bagus, karena motivator itu adalah diri kita sendiri, Bro. Ya, Sehingga oke. saya menganggap bahwa ini penting. Itu program wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Karena apa? Karena kami menganggap Universitas Ahmad Dahlan itu tidak cukup membekali mahasiswa itu dengan kemampuan hard skill Ya. kuliah Oh, di ya. bangku kuliah saja. Hmm. Nggih. Nah, karena saya menganggap begini, Prof. IP tinggi itu penting, Hmm. tetapi ada yang jauh lebih penting sekedar IP tinggi adalah kemampuan soft skill tadi, leadership-nya, Hmm. lalu bagaimana kemampuan dia bekerja sama, dan seterusnya. Dan itu biasanya tidak didapatkan di bangku kuliah, Prof. Itu Ya. didapatkan di dalam memberikan kemampuan-kemampuan lain melalui program soft skill tadi. Saya sering juga mengatakan pada mahasiswa, kalian IP 4 itu hanya mengantarkan kalian untuk bisa lolos kepada seleksi sampai wawancara. Hmm. Pada saat Anda wawancara, itu nanti yang akan ditanyakan oleh pewawancara Anda adalah leadership Anda, kemampuan Anda berkomunikasi itu seperti apa, Ya. kemampuan Anda bernegosiasi seperti apa. Nah, itulah yang nanti Hmm. akan kita berikan kepada mahasiswa. Satu lagi, Prof, ini yang mungkin singkat, Ya. yang wajib kita berikan. Setiap tahun, ya, di setiap tahun itu kami menyiapkan program yang namanya LKMM, Ya. Latihan Ah, Keterampilan ya. Manajemen Mahasiswa. Mhm. Nah, LKMM itu mulai dari pradasar, dasar, menengah, lanjut. Mhm. Nah, di dasar ya pradasar itu biasanya kita sisipkan di apa namanya di materi-materi mereka di prodian. Yang dasar mereka nanti akan kita latih bagaimana mereka melakukan analisis kondisi lingkungan, Hmm. bagaimana mereka merencanakan program, Mhm. bagaimana mereka menuangkan gagasan awal, problem solving sampai pada komunikasi efektif. Nanti pada saat di LKMM tingkat menengah, mereka sudah kita latih untuk kolaborasi, Prof. Nah, Mhm. kolaborasinya ini biasanya kami fasilitasi dengan berbagai perguruan tinggi di luar UAD. Oke. Misalkan karena kebetulan UAD ini bagian dari perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, ada 172 itu kita
kita jadikan satu untuk dilatih di satu pelatihan yang sama. Karena kebetulan saya adalah ketua forum silaturahmi pimpinan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, maka Ya. saya bisa melakukan itu bekerjasama dengan teman-teman di PTMA yang lain. Nah, di situ mereka bisa berkolaborasi, termasuk juga kolaborasi untuk menyelenggarakan program-program bidang kemahasiswaan, termasuk juga implementasi MBKM. Nah, nanti ketika sudah tingkat lanjut, kita akan kolaborasikan dengan berbagai mahasiswa dari berbagai negara. Ada Ya. Filipina, ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan seterusnya. Sehingga nanti lulusan kita itu, Prof, Ya. itu apa ya, punya kompetensi plus lah. Ya. Ya. SKPE mereka itu nanti sangat apa ya, sangat menarik untuk dilirik oleh dunia kerja. Saya rasa itu yang tadi pola pembinaan bidang Ya. kemahasiswaan yang pertama mungkin perlu saya informasikan, Prof. Ya, oke, keren Mas, keren. Tapi bukan tapi. Nah, untuk memperkuat keimanan sampean di dalam membina anak-anak kita itu, ya memang penting. Soft skill itu bagi saudara pemirsa sangat penting. Juga calon mahasiswa atau mahasiswa UAD yang bisa ikut acara ini, soft skill itu merupakan kompetensi yang dimiliki oleh semua orang. Tak peduli apakah dokter, manajer, pengusaha, insinyur, kalau nggak punya soft skill, dia nggak bisa jualan hard skill-nya. Kalau hard Iya. skill itu kompetensi yang dimiliki atas dasar pendidikan formal yang memang passion-nya di situ, cita-cita orang tua anaknya ingin jadi dokter, jadi insinyur dan sebagainya. Tapi jadi dokter kalau nggak punya soft skill, ini contoh Mas ya, jadi dokter JJ. nggak punya soft skill itu begini. Saya punya kakak di Jawa Timur sana. Dia memiliki penyakit prostat. Ya itu bukan penyakit, itu gejala. Seorang laki-laki kalau sudah tua itu 90% kena prostat. Nah, Iya, iya, iya. lalu tanyanya begini, dok, saya kena prostat. Gimana ya supaya orang tua tidak kena prostat? Apa jawab dokter yang tidak punya soft skill itu? Ya jangan tua, Pak. Nah, ini kan Wah, itu kan iya, 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 iya. jawab yang sebetulnya implisit mation nom bae kan gitu. Nah, Iya, iya. kalau punya soft skill Oke. itu kan gampang jawabnya. Lah gak apa-apa Pak, ini kan prostat itu biasa semua orang punya dan insya Allah dengan ikhtiar itu bisa sembuh. Nah ini yang Oke. bedanya punya soft skill yang tidak. Nah saya Betul, betul. dan adaptasi, komunikasi, unggah-ungguh itu penting. Oke, Nah, oke. apalagi yang sampai katakan tadi Mas, adaptasi itu sangat-sangat penting ketika di zaman revolusi industri 4.0. Karena yang Oke. tidak adaptasi pasti mati. Seperti Iya, misal iya. Toshiba, kemudian Fujitsu, kemudian ada lagi laptop-laptop yang ternama dari Jepang itu mati karena nggak bisa beradaptasi. Sehingga Hmm. ini untuk memperkuat sampean di situ, maka Siap, siap, saya beri Prof. message ini dan Oke. ada ungkapan Mas di Oke. dalam bahasa Inggris itu mengatakan neither the strongest nor the most intelligent that species could survive, but the one most adaptive to the change. Jadi Iya, 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 bukan iya. orang yang kuat atau yang paling pinter yang bisa survive, tetapi adalah satu-satunya orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan, yang paling adaptif. Nah, bagus Mas, saya setuju. Oke. Mudah-mudahan ini menginspirasi sesama WR kemahasiswaan dan Siap, siap, Prof. di Semen kan jadi ketua forumnya. Nah, Ya. kemudian apa yang paling disenangi mahasiswa WAD itu dalam bidang kemahasiswaan itu? Yang favorit misalkan saja. Apa di Oh, situ? J. J, Prof, sebelum saya menjawab ke situ, Prof ini melanjutkan tadi sedikit, saya jadi agak apa namanya agak tertarik untuk tadi langsung menyambungkan dari apa yang Ya, disampaikan oleh Prof Yanto. ya, Jadi saya sering mengatakan kepada adik-adik mahasiswa itu di setiap kali kesempatan saya bisa berbicara dengan adik-adik mahasiswa, mahasiswa itu pada saat kuliah kita harus menyiapkan 3 hal ini, Prof. Ini yang ya, sering jadi pesan saya kepada adik-adik mahasiswa. Pertama, harus punya yang namanya intellectual capital. Modal oke, intelektual itu kita dapatkan melalui tadi bangku kuliah, Prof. Itu yang kita sebut dengan hard skill tadi, Prof. ya, Hard skill kita harus punya. Lalu yang kedua adalah social capital. Nah, social capital tadi itu soft skill tadi salah satunya, Prof. Nah, ya, yang penting bagi UAD sebagai ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah itu harus punya
moral capital. Nah, ini penting karena Ya, moral oke. capital ini akan mengontrol ini, Prof. Nah, ini maka UAD dengan kemahasiswaan UAD dengan tagline yang namanya tangguh itu, Prof. Kita punya tagline tangguh. Tangguh Takut. itu apa? Tangguh itu T-nya itu takwa. Jadi Hmm. takwa itu kita menyadari bahwa diri kita ini adalah orang yang kecil, Hmm. ya, ada yang menciptakan, Hmm. sehingga kita harus ingat bahwa kita diciptakan itu berarti ada yang menciptakan, berarti kita harus ingat bahwa kita harus taat pada apa atau siapa yang menciptakan kita. Ya, Lalu yang kedua itu A, ya, tangguh tadi A itu amanah. ya. Amanah itu maknanya adalah kita harus menjadi orang itu yang bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan kepada kita, termasuk juga kepada orang tua kita. Pada saat kita diminta untuk kuliah, ya bertanggung jawablah sebagai mahasiswa yang baik, Ya. lulus tepat waktu, menuntut ilmu sebaik mungkin. Lalu ada nalar, ya, N itu nalar. Nalar, saya lanjutkan semua, ada gesit, gembira, ulet, dan humanis. Itu adalah tagline bidang kemahasiswaan, sehingga mahasiswa UAD itu nanti lulus punya ciri khas tangguh itu, Prof. Nah, Hmm. tadi pertanyaan Prof yang kedua, apa yang diminati di UAD itu gitu. Nah, Prof, di UAD itu saya ini berdasarkan ini praktis ya, apa Ya, namanya pengalaman praktis ya, Prof. ya. Pengalaman praktis karakter mahasiswa kita itu saya membaginya ada kira-kira 6, Prof. Wow. Yang Ya. pertama ada ada Hmm. mahasiswa yang punya karakter itu idealis realistis. Hmm. Biasanya mereka yang memiliki kehendak, harapannya tinggi, tapi bisa kompromi dengan keadaan. Ini idealis realistis. Hmm. Tapi ada juga yang idealis konfrontatif. Hmm. Konfrontatif. Maksudnya apa? Dia memiliki kehendak dalam harapannya tinggi, tapi tidak bisa kompromi dengan keadaan. Ada juga mahasiswa kita yang seperti itu. Hmm. Ada juga yang karakternya itu sebagai akademis, hanya orientasinya pada kuliah saja, ya, indeks prestasi tinggi, dia nggak peduli soft skill tadi. Foto Ada buku. juga ini yang di sisi agak kiri, ada oportunis, Bro. Hmm. Oportunisnya yang suka mengambil peluang yang menguntungkan dirinya sendiri. Hmm. Itu ada juga. Ada juga yang karakternya itu rekreatif, fokus pada penampilan diri, uangnya banyak, ya, yang penting santai-santai, gayeng-gayeng gitu. Nah, yang pertama itu yang tidak ada ide, yang penting apa, dia agak berbeda itu. Nah, ini tipe mubah ini, Prof. Hmm. Ada dan tidak ada ini tidak apa ya, tidak ada pengaruhnya. Nah, oleh karena itu pun, Prof, saya karena karakter mahasiswa kita bermacam-macam tadi, setidaknya ada 6 tadi, saya juga mengamati hobinya menjadi beda-beda juga gitu ya. Oke. Peminatannya beda-beda, bisa beda-beda. Tapi secara umum kita bisa kelompokkan gini. Ada mahasiswa itu yang kecenderungannya senang pada bidang penalaran, Prof. Hmm. Maka kita fasilitasi di Universitas Madalan itu ada yang namanya PKM Center. Nah, Hmm. PKM Center itu memfasilitasi adik-adik itu yang punya semangat, punya minat di bidang penalaran. Nanti Hmm. karya tulis ilmiah, pokoknya sifatnya agak-agak Ya, ilmiah oke. gitu. Ya. Tapi ada juga yang minat, bakat, dan kegemaran. Ya, minat, bakat, kegemaran itu ya yang mereka berminat di bidang olahraga, seni, ya, dan seterusnya kita fasilitasi juga. Maka UKM, unit kegiatan mahasiswa bidang olahraga, Ya. lalu bidang seni itu lengkap. Bahkan kita di UAD itu ada gending bahana itu yang memang untuk menumbuhkan semangat mengingat atau melestarikan budaya Jawa kita melalui gending, itu kita fasilitasi juga. Nah, selama ini, Prof, peminatan di bidang olahraga ini cukup tinggi, ya, Oke. cukup tinggi. Ya. Sehingga karena dulu sebelum saya menjadi wakil rektor itu saya membina UKM, bukan UKM namanya Ortom Tapak Suci, itu pencak silat, Prof. Oh, Dan berarti alhamdulillah berarti pencak silat itu luar ya. biasa. Berarti sampai pendekar dong. Pendek dan kekar, Prof. Iya, Oke. ya insya Allah saya juga dulu pernah waktu mahasiswa pernah menjadi atlet pencak silat, sehingga Oh, apa ya, mendampingi adik-adik pencak silat itu lebih menjiwai gitu, Prof. Dan alhamdulillah sering membawa pencak silat Universitas ya. Mandala itu sebagai juara umum di event-event regional, nasional maupun internasional. Ya oke lah. Ya oke lah Mas. Saya kira Iya, banyak sekali saya tahu di benak sampean itu masih banyak. Jadi iya, tapi ini siap, siap, kita partisi kan. Jadi supaya siap, kalau siap, orang menjadi penasaran disimpan dulu iya, siap, siap. tentang aspek lain dari dinamika dan geliat kemahasiswaan Universitas Ahmad Dahlan. Universitas Siap. Muhammadiyah Ahmad Dahlan di Yogyakarta ini. Dan kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi mudah-mudahan sampai bisa ya setiap pagi seperti hari ini dan Insya Allah, Prof. insya Allah ini akan menginspirasi banyak orang dan
bermanfaat Oke. baik bagi UAD maupun bagi PTM-PTM di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya Mas Gatot dan Sama-sama mudah-mudahan Prof. selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof. Ya, amin. Matur nuwun sangat. Matur nuwun.